Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas pembuatan kontur dan penentuan volume dengan AutoCAD Civil 3D. Ya, silakan disimak. Pertama, seperti yang minggu lalu kita coba untuk input kontur di AutoCAD Civil 3D. Dan mempersiapkan titik-titik koordinat yang akan diimport. Semua titik-titik tersebut bisa dari Microsoft Excel dengan extension CSV atau TXT atau dari software alat pengukuran seperti TopCounting atau Sokia dengan extension CSV, TXT, PRN, dan XYZ. Klik menu Insert yang pertama ya. Pilih Point from File. Kemudian pada jendela import point, ini klik add file, tanda plus ini ya, masukkan nama filenya, kemudian pilih formatnya yang sesuai dengan format data yang akan diimport. Ya, sini ada format data yang akan diimport, misalkan PNIZD, ya, dipisahkan dengan koma. P ya, poinnya ya, X dulu ya, Y dulu ya, noting, baru X atau string, dan Z, dan ada AD itu description-nya ya. Kemudian ketik Z dan E ini untuk melakukan zoom ya, zoom dan extend. Zoom atau mengarahkan ke objek yang sudah dibuat ya. Selanjutnya menampilkan label point atau titiknya ya. Poin yang muncul berupa titik-titik koordinat dengan simbol basic tanda plus ya. Ini ada gambarannya, tandanya plus semua ya. Kemudian klik tanda plus di point group ya. Yang kedua, kemudian ada setelah point group ada all point. Kedua ini untuk cek poin yang sudah diimport. Dan di jendela nomor 3 di sini ya, ini ada jendela nomor 3, ini ada titik-titik yang sudah diimport ya. Apabila mau diganti dengan simbol yang lain, ini akan dimunculkan elevasi serta deskripsinya. Ini bisa dilakukan dengan cara berikut. Ini pada prospektor tab ya. Ini ada expand, ada point group ya. Ini klik kanan pada all point. Nah, di sini all point klik kanan. Kemudian pada all properties klik properties ya, akan muncul jendela point properties ya, point group properties, klik dari all point ya. Dan klik point label style. Nah, ini ada point label style nomor 4 ya. Ini dipilih, misalkan ini aku utamanya none atau enggak ada dia, diganti dengan point elevation description ya. Dan oke, maksudnya ini titik ya, nomor titiknya, nomor titik berapa, elevasinya berapa, kemudian deskripsinya apa. Klik OK ya, ini untuk memunculkan label point atau titik. Dan untuk menampilkan nama titik dan elevasi titik pada point group all point, klik kanan properties tadi ya. Pada point label style, pilih keterangan yang akan dimunculkan. Misalnya berikut menampilkan nama titik, elevasi, dan deskripsi. Nah, ini ada elevasi dan deskripsi. Setelah itu kita langsung klik OK saja ya. Nanti akan muncul titik, poin, sama elevasi dan deskripsinya. Dan untuk membuat surface atau permukaan dari poin ya, dari titik-titik tadi ya, di surface 3D kita akan membuat sebuah surface atau permukaan tanah ya. Nah, ini syaratnya untuk mencari volume nantinya ya. Pada tool space klik kanan surface ya, di sini surface, klik kanan surface, kemudian klik create surface di sini. Pada kotak dialog isi type, di sini ada type 3.
dengan thin surface gitu ya. Ini menggunakan elevasi yang sama pada titik yang terdekat sehingga untuk jaringan triangular. Maksudnya seperti itu. Contoh lain pada grid surface. Nah, ini menggunakan grid dengan interval grid tertentu. Nah, di sini isi saja dengan contoh thin, gitu ya. Kemudian properties isi nama surface. Nah, contohnya adalah surface 1 dan isi juga interval konturnya. Di sini bisa kita isi interval konturnya. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan perubahan interval kontur gitu ya pada jendela grid surface tadi gitu ya. Ini ada style, kemudian klik icon. Di sini ada icon, gambar di sini gambar titik 3 itu ya, select surface style dan klik icon panah ke bawah gitu ya, ada drop down gitu ya. Nah, klik copy current selection, ini menyalin dan merubah pilihan saat ini ya. Setelah dirubah, nanti selanjutnya bisa kita rubah gitu ya. Kemudian akan muncul jendela surface style. Ini pilih tab information, sini pilih tab information, pilih ini untuk merubah nama dan deskripsi. Tadi kan ada copy, setelah kita copy current selection gitu ya, ada tulisannya copy. Nah, di sini bisa kita rubah pada tab kontur. Pilih kontur interval gitu ya. Nah, di sini pilih kontur intervalnya, ubah minor dan mayor interval sesuai kebutuhan Anda. Nah, selanjutnya sini ubah kehalusan kontur dengan klik tanda plus di kontur smoothing gitu ya, smooth kontur gitu ya. Pilih true. Dan setelah itu di button bawah bisa diatur seberapa kehalusannya. Jika sudah, bisa klik OK dan OK lagi. Dan surface ini sudah terbuat. Bisa kembali ke tool space, expand, klik plus gitu ya. Surface, expand surface 1. Dan ada surface 1 karena kita terkejar di surface 1, di expand, di tanda plus di klik gitu ya. Kemudian definition, klik kanan point file di sini ya. Klik add file, add plus, ini masukkan nama filenya, ini ada nama filenya. Kemudian pilih format yang sesuai dengan format data yang akan diimport. Jika sudah, klik OK ya. Ini contohnya format datanya PNIZD gitu ya. Dan nanti sudah klik OK. Ini contoh tampilan kontur yang sudah diimport gitu ya. Di surface 1. Kemudian label kontur pada surface. Nah, di sini membuat label kontur dengan klik kanan pada surface 1. Klik kanan surface 1 add label dan pilih kontur multiple add interval. Kemudian klik add. Nah, di sini klik add. Nah, ada pertanyaan klik first point gitu ya. Maka pada kontur klik titik awal, klik di mana mau ditampilkan label, silakan dibuat mana saja. Ini bebas tergantung keperluan gitu ya. Ini kasih contoh aja ya, di garis ini dia akan menampilkan label sepanjang garis ini gitu ya. Nah, saat pertanyaan pick second point, ini klik pada titik kedua, klik di mana satu saja. Jadi untuk startnya yang pertama titik awal ya, ini second, untuk titik akhirnya. Oke. Dan ada pertanyaan interval along contour atau kontur interval sepanjang berapa gitu ya. Secara default atau setting semuanya akan terdapat angka 100, kemudian nanti bisa ditekan enter. Ini bisa dirubah. Nah, ini berikut hasil setelah ditambah labelnya. Ini Anda lihat label yang warna hitam ya, 538, 540, 542 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas menghitung volume cut and fill gitu ya, atau galian dan timbunan dengan Civil 3D. Selanjutnya pada home, ya di sini ada home.
klik explode, klik kontur dan enter sehingga semua kontur pisah atau menjadi objek yang tunggal gitu ya. Selanjutnya klik kanan surface pada tool space dan klik surface. Buat nama ground. Ini ground. Di sini kita namanya ground, oke. Nama tanah pertama gitu ya. Dan expand surface ya. Surface dan ini ada ground dan definition. Ini klik kanan pada kontur di add. Ini checklist swiping edge gitu ya. Dan telepon oke. Nah, klik tepi kontur dan Anda pilih enter. Pilih orbit dan gerakkan objek, maka objek akan nampak terbentuk dalam 3 dimensi ya. Ini seperti ini tampilannya bentuk 3 dimensi. Ini berarti surface yang pertama atau permukaan tanah yang pertama gitu ya. Dan tampilan surface bisa kita pilih ini ya, dipilih view shade of gray ini untuk menampilkan permukaan berwarna abu, atau untuk beberapa pilihan yang lain ini bisa dicoba gitu ya. Dan hitung surface yang ditimbun dengan cara membuat surface baru ya. Ini misalkan surface baru dengan nama fill gitu ya. Kita surface dapat surface baru dengan nama yang fill ya. Sudah di oke. Menentukan batas fill atau timbunan yang dipilih, saya pilih fill, definition, kontur. Ini ada fill, definition, kontur, dan di add ya. Jadi pilih jaraknya gitu ya. Baru oke dan klik objek timbunan atau fillnya. Misal jika dengan data pertemuan 11 dipilih semua, ini terdapat 115 objek gitu ya. Dan setelah ada peringatan maka close dan pilih volume dashboard pada analyze. Nah, dan kita analisis gitu ya, di sana volume dashboard gitu ya. Klik create new volume surface ya. Dan pada jendela get surface beri nama dengan volume ya. Dan base surface pilih ground gitu ya. Dan comparison surface atau permukaan perbandingan gitu ya, pilih fill untuk volume yang dihitung, dan lanjut pilih oke. Nah, klik toggle net panel gitu ya, sehingga akan nampak seperti gambar berikut dengan hasil volume yang dipotong dan ditimbun dari area Anda. Nah, ini selanjutnya dari sini sudah nampak berapa yang perlu di cut, berapa yang di fill gitu ya. Nah, dalam meter kubik ini ya. Kemudian klik generate cut or fill report ya. Di sini ada ikonnya untuk tampilan dalam bentuk laporan web. Nah, ini contoh hasil generate cut and fill report gitu ya. Ini bisa kelihatan hasilnya berapa volume untuk yang dipotong dan jadi timbun gitu ya dalam satuan meter kubik. Nah, ini ada totalnya. Oke, ada berapa cut atau fill gitu ya, dan netnya berapa. Oke, bisa, ini ada tugas yang lain bisa dicoba ya. Buatlah peta Anda sendiri data detail kelompok di ilmu ukur tanah sebelumnya gitu ya, dengan informasi tepi, legenda, grid dan lainnya sebagainya gitu ya. Dengan AutoCAD Civil 3D silakan dibuat, kemudian tentukan ground and fill dan jelaskan dalam laporan untuk menghasil perhitungan Anda. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.